Bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam audit adalah sebagai berikut. C. Konfirmasi. Jadi konfirmasi merupakan bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam audit. Jadi komunikasinya dalam audit itu adalah konfirmasi. Nomor 12. Auditor sebagai profesi memerlukan suatu standar dan kode etik yang berfungsi sebagai C. Pedoman bagi seluruh anggota profesi. Jadi auditor sebagai profesi memerlukan suatu standar dan kode etik yang fungsinya untuk pedoman bagi seluruh anggota profesi audit itu sendiri. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di sebagai profesi. Jadi kalian juga harus nyari jawaban yang sebagai profesi. Nomor 13. Pada tahun 1990-an, peran auditor yang semula sebagai watchdog atau konsultan berkembang menjadi katalis. Sehingga proses fokus dan impact sebagai katalis menjadi sebagai berikut. Apa saja? B. Assurance, nilai, dan jangka panjang. Jadi fungsi katalis sendiri sebagai assurance, nilai, dan jangka panjang. Ingat ya, sebagai assurance, nilai, dan jangka panjang. Oke, nomor 14. Secara sederhana, level resiko dihitung dengan rumus sama dengan A kali B, jadi A dan B adalah D, kemungkinan dan dampak. Jadi level sederhana resiko dihitung dengan rumus resiko, kemungkinan dikali dampak. Level resiko adalah kemungkinan dikali dampak. BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi ABC dan menemukan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan yang mengandung salah saji secara material, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Maka opini yang sesuai adalah D. Wajar dengan pengecualian. Kenapa wajar? Karena di sini ditulis namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran. Kata kuncinya tidak mengganggu kewajaran, berarti wajar. Kalau mengganggu kewajaran berarti tidak wajar. Kata kuncinya adalah wajar. Nah, wajarnya kebetulan ada 3, jadi wajar dengan pengecualian. Kenapa dengan pengecualian? Di sini kata kuncinya adalah menemukan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji secara material. Jadi kan di sini wajar, tapi salah saji. Berarti laporannya itu wajar, tapi ada pengecualian. Jadi jawabannya D, wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya apa sih? Disebutkan di sini mengandung salah saji secara material. Nomor 16, urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh daerah tercantum dalam laporan A. LPPD. Nomor 17, wawancara dalam audit tidak mempunyai fungsi C. Sebagai kewajiban. Karena fungsi wawancara audit itu untuk mencari metode primer, metode perlengkapan, dan kriteria. Jadi dia nggak punya fungsi kewajiban, tapi punya fungsi metode primer, metode perlengkapan, dan kriteria.
ulangi lagi ya. Wawancara dalam audit tidak mempunyai fungsi sebagai kewajiban. 18. Disiplin pribadi dalam berhubungan dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan undang-undang adalah pengertian B. Etika. Disiplin pribadi dalam berhubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan undang-undang. Itu adalah etika. Review laporan keuangan, audit operasional, dan audit investigatif lingkungan, penugasan audit internal yang disusun AAIP adalah Assurance and Consulting. Berikut ini yang merupakan penugasan consulting adalah C. Advisory, Facilitative, and Training. Jadi tugas consulting itu advisory, facilitative, dan training. 20. Berdasarkan hasil analisis risiko, dilakukan evaluasi risiko yang bertujuan untuk C. Mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah